ternyata nggak usah disuruh-suruh baptis setelah mendengar Bapak KC. Nggak usah disuruh saya. Iya, nggak usah disuruh. Halo Bapak KC, salam. Ketemu sama suhunya ini, biang keroknya ini. Ini, iya. Datang di kerajaan Tuhan. Amin. Bapak KC, aduh, Bapak nggak Iya. menyangka ini Bapak KC bisa Puji ketemu ini Tuhan. malam ini. Iya, Bu. Luar biasa. Sorga Iya, bersorak-sorai aduh. menyelamatkan jiwa dari ancaman api neraka. Amin, Bapak. Wah, itu Alamat ada kita Bapak. benar. Mantap. Nggak saya duga Iya. Bapak KC masuk. Iya, aduh Bapak. Iya, Bu. Senang sekali Puji saya, Tuhan. Pak. Iya, Pak. Iya. Jadi itu, Pak. Benar, Pak. Iya. Saya itu ya di YouTube Bapak yang dulu masalah Bapak paparan kita punya ini, banyak kan orang yang saya baca itu apa komen-komennya itu, Pak. Kayak Iya, menghujat benar. Bapak KC. Saya kayak aduh ini Iya. Pak KC. Saya selalu bukan saya minta ini ya. Semangat Pak KC, semangat Pak KC. Bapak seandainya Bapak saya mau bisa dapat nomor WA Pak KC. Aduh saya mau tanya-tanya ini Pak. Tapi sudahlah, Iya. apa Tuhan sudah cari jalan yang lain. Akhirnya saya udah apa ya, sudah bersama live dengan Bapak, udah chatting-chatting. Aduh, puji Puji Tuhan. Tuhan. Luar biasa Tuhan. Iya. Mantap. Iya Pak, jadi begitu Pak. Ada kan saya dengerin tuh, saya juga panas dengar Bapak akan ada orang yang mendebat Bapak macam-macam ini. Saya berdoa di situ Pak, walaupun saya belum dibaptis. Iya. Tuhan kalau Engkau Betul. masih dengar, saya masih berkenan walaupun saya masih belum resmi jadi orang Kristen. Pelihara Bapak KC menyampaikan itu Bapak KC luar biasa. Jangan sampai dia lengah, Amin. jangan sampai dia nanti dirasuki sama kuasa nggak bagus, sehingga nanti dia ngomong yang nggak bagus, nanti dia jadi bagaimana. Saya kuatkan Pak KC, semangat dia, saya begitu doanya. Nah, Terima kasih. akhirnya Pak, ini saya kesempatan, iya saya ingin Iya. orang yang menghujat Bapak KC live ikut masuk di situ siapapun ini, walaupun bagaimana ya, saya nggak mengajak, saya ini membuktikan aja, artinya Pak KC itu nggak Iya. omong kosong. Nggak omong Iya, kosong, iya. benar, itu memang Puji benar. Tuhan. Iya, benar. Jadi saya buktikan di sini Tuhan itu kan hanya unek-unek Pak. Tuhan Benar. saya tunjukkan suatu saat, tapi nggak, akhirnya memang Tuhan itu baik Pak ya. Saya kok bisa Iya. sampai di sini? Bisa. Jadi mungkin dia dengar atau orang-orang yang pernah dengar itu, ini saya orangnya, saksi saya yang baru dibaptis ini ya. Sudah dengerin Pak KC kelepek-kelepek dan bahkan rindu dengan tausiah Pak KC. Itu bukan dalam artian rindu karena Pak KC ganteng, enggak gitu. Itu bukan. Anak Tuhan nggak ke sana arahnya. Orang-orang yang lihatnya setengah-setengah ya Pak ya, ini kan paham kalau dia lihatnya dari awal sampai akhir, dia menggaris bawahi. Saya itu rindu karena Tuhan itu ya Pak ya, ini kalau boleh saya sampaikan, Bapak itu suara yang diberikan Bapak itu kan saya dulu panutan saya ini, ampun maaf ya, suara saya bilang mirip ini kalau saya bukan menyebut, ini mirip dengan almarhum Bapak Jainuddin MZ ya, mirip suara Bapak itu. Beliau dulu mungkin bukan apa ya, kayak saya wajar kan bilang saya mengagumi beliau. Nah, sekarang kan beliau sudah meninggal. Hilang, udah meninggal. Tapi suara ini kok kayak lengket. Di kuping saya kok mirip betul Pak. Serupa tapi tak sama. Nah, puji Tuhan. Ya, Iya, Bapak. iya. Ini Bapak Iya. KC. Iya, iya. Saya juga bersyukur, Bu. Ya, sangat senang sekali mendengarnya, Ibu dan keluarga diselamatkan Tuhan, karena hidup di dunia ini tidak lama. Mungkin yang lamanya nanti di akhirat. Ya, selama-lamanya kita, kalau kita di akhirat masuk neraka, rugi kita. Ya, alamat ini kesempatan lagi di dunia. Oleh karena itu, kita wajib untuk mengenal kebenaran ini di dalam nama Yesus, begitu. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, saudara, kita sudah mendengarkan bersama bahwa Pak MKC sudah bebas, ya, bebas bersyarat.
Dan Bapak Ibu tahu tidak bahwa lewat pemaparan-pemaparan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Pak KC sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, rupanya ada seorang yang dulunya ya Muslim, tetapi kemudian setelah mendengarkan pemaparan-pemaparan dari Pak Muhammad KC ini, ya Muslim ini akhirnya dengan mantapnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan membuktikannya dengan dia mau dibaptis, ya. Dan tidak lagi berlama-lama teman-teman, kita akan langsung saja mendengarkan bagaimana sebuah kesaksian dari seorang Ibu Rosa, dan ini dia videonya. Salam, nama saya Ibu Rosa. Saya bertempat tinggal di wilayah Kalimantan ya, Kalimantan aja deh, Kalimantan. Jadi artinya orang-orang Kalimantan. Saya memperkenalkan diri. Saya ini umur saya udah tua loh, udah 50 tahun. Nah, di saat umur 50 tahun itu mukjizat luar biasa dari Yesus Kristus ya. Mungkin Tuhan panggil saya, Tuhan jamah saya di umur sekian. Saya menikah dengan suami yang notabene dia dulunya memang dia dari lahir memang Kristen. Memang Kristen. Kami menikah dengan beda agama selama 18 tahun. Jadi mungkin orang banyak mengira ya, dia ngikut Kristen, ya itu omongan orang karena suaminya, bukan karena suami. Itu hanya perantara ya. Tapi saya mengikuti itu betul-betul saya memang dipanggil. Kenapa? Karena sewaktu itu kenapa saya nggak dari dulu aja masuk Kristen, begitukah? Kenapa nggak dari dulu? Kenapa hanya sudah 18 tahun baru ikut Kristen? Nah, mungkin Tuhan Yesus itu punya rencana baik buat saya. Jadi saya mungkin harus ditempa dulu ya. Jangan asal kayak instan begitu. Karena kan menurut kita semua kalau segala yang instan itu tidak baik ya. Semua yang instan itu tidak akan abadi. Nah, itulah rencana Tuhan. Indah sekali buat saya. Maka dari itu saya ingin menyampaikan kesaksian saya. Saya mengenal Tuhan Yesus itu melalui, memang dari dulu saya sudah 1 tahun yang lalu ya udah tahu sih. Ini kalau saya cerita, saya itu kayak ada yang kurang. Dulu pernah sholat dulu ya, sholat. Nah, seperti saya sampaikan juga di kesaksian saya dengan channelnya Ibu Uti, di waktu sholat itu suami saya itu baru pertama kali dia tegur saya, bukan tegur, dia menyapa begini, kamu ngerti nggak apa yang kamu ucapkan? Ini mohon maaf loh ya, kalau kamu jangan tersinggung ini. Mohon maaf kalau kamu tersinggung. Aku hanya tanya, bukan kayak menguji kamu, enggak. Kamu ngerti nggak? Kamu dari awal kamu sholat sampai kamu sujud sampai segala sampai selesai dan kamu baca zikir-zikir itu, kamu tahu artinya enggak? Nggak tahu, saya bilang jujur saya nggak tahu. Nah, di situ kayak udah semacam kayak dia tanya itu memang biasa saya menurut dia, tapi kayak semacam perasaan saya kok kayak tersentak ya. Oh iya ya, saya nggak marah. Nah, dari situ saya udah galau saya itu udah hampir setahun ya. Ini kan udah mau Natal nih. Berarti sejak mau Natal itulah dia sapa saya mengenai, kamu bisa nggak artinya kamu jelaskan. Nah, itu sampai saat ini terjawablah semuanya. Hanya beberapa 1 bulan yang lalu kalau nggak salah itu saya kenalan dengan teman, karena saking rindu saking kepinginnya siapa sih Yesus itu ya, siapa Yesus itu. Saya itu penasaran cari informasi melalui Google, melalui apalah, saya baca-baca, tapi ya belum ada kejelasan, belum ada pembimbing ya. Di situ saya berguru sendiri, berpikir sendiri bagaimana menurut perasaan saya aja. Jadi akhirnya saya itu ada punya Facebook, bergabunglah saya di Facebook itu dengan karena saking kepingin, cobalah saya bergabung dengan orang-orang yang di grup rohani ya, bergabunglah di grup rohani. Di situ, ini awal mulanya saya tahu Pak KC itu ya, ada proses memang. Nah, di situ saya pernah posting, saya cuman salam, saya ikut bergabung, saya bilang begitu aja. Saya ini orang Muslim, tapi tujuan saya ikut di Facebook ini bukan saya untuk mengacau. Saya ini
orang muslim yang ingin benar-benar tahu tentang Tuhan Yesus. Siapa tahu kalian bisa bantu, begitu loh postingan saya. Nah, disitulah itu hati kayak ringan aja, saya mau ketik-ketik itu, coba-coba deh masuk sini. Akhirnya banyak yang respon saya juga nggak berharap saya minta sokongan atau apa. Akhirnya banyak yang support saya, memang banyak. Tapi ada satu orang yang masih dari agama sebelah itu ya, dia menghujat saya mati-matian, saya dihina dengan kata-kata dia nggak ngomong apa kan, dia cuman komen-komen begitulah, ya pedas, nggak enak, memang sakit, saya dikatain macam-macam, tapi nggak perlu saya, ya yang jelas nggak enak itu tahu aja lah gimana ya. Nah di situ saya itu bingung mau gimana ya. Nah ada satu teman orang dari Kristen, ya tentunya dari Kristen ya, ini saya sapa sekalian juga buat dia, siapa tahu dia nonton. Itu kalau nggak salah Marsanal Tarigan, teman saya Marsanal Tarigan. Kalau ini mohon maaf kalau saya salah sebut ejaannya. Salam buat kamu juga di sana. Senang sekali kalau kamu udah dengar kesaksian saya sebut kamu karena saya terima kasih sama kamu. Nah dari dia itu, dia bela saya, dan teman-teman yang lain di Facebook itu bela saya. Tapi saya nggak ada berkata sedikit pun. Saya cuma dengar orang-orang yang bela saya. Wah, luar biasa mereka bela saya. Tapi Mbak Marsana Tarigan itu dia, Mbak Rosa, tenang aja Mbak ya. Dia begitu, dia share ayat-ayat ke saya. Kalau orang sabar itu disayang Tuhan katanya. Janganlah kamu terpengaruh, itu biar saja. Biar saja dia, apapun kejelekan itu ajaran dari agama kami, dia bilang begitu. Oh begitu ya. Saya bersabar, saya dengerin aja. Nah akhirnya gini Mbak, mendingan ikut di grup aja, di grup WA. Nah dia kasih saya grup WA. Di sana saya juga memperkenalkan diri di sana. Nah ada di sana di grup itu salah seorang yang bernama Bapak David, dan saya sapa juga Pak David. Salam Bapak David, saya sebut nama Bapak David ya. Mudahan Pak David bisa tonton saya. Saya berterima kasih sama dua orang ini pemulanya, sampai saya tahu channelnya Pak Kace. Dulu saya nggak tahu channel-channel seperti itu. Saya buka YouTube nggak sampai buka-buka itu ya. Tapi ya itulah, karena itu semua kan rencana Tuhan buat saya. Melalui manusia juga bertahap-bertahap kan, akhirnya dari Bapak David. Oh, lalu Pak David ini Bu, buka aja channelnya ini, saya juga nggak tahu. Itu juga nggak langsung begitu dia share itu linknya Pak Kace tentang kitab kuning itu, nggak langsung, saya proses waktu 2 hari kalau nggak salah ini, mohon maaf Pak David karena ada kesibukan. Terus itu saya buka sampai berapa jam itu ya, dia memaparkan masalah kitab kuning. Nah di kitab kuning itu persis dengan, walau saya belum pernah mempelajari kitab kuning, tapi kan karena ini saya tertarik, saya dengerin Bapak Kace ngomong. Pertama juga ya, saya itu suka dengan Pak Kace itu, ini salam Pak Kace. Bapak Kace itu dia maksudnya dia lugas, dia kayak kita banget. Jadi enak aja saya dengar dia itu, enak dan kayak resep. Enak dia menyampaikannya itu ya. Jadi kitab kuning, membongkar kitab kuning ya. Apa sih kitab kuning? Ternyata oh itu hadis ya. Nah, hadis. Jadi saya berpikir di situ, Al-Qur'an dan hadis. Nah, lalu dia paparkan itu semua, bahwa yang dilakukan oleh umat Islam ini kan kata Pak Kace ya, bukan ini menurut masukan saya, pendengaran saya, dan yang tersimpan di hati saya cuma itu. Jadi kalau saya salah mohon maaf, tapi kurang lebihnya seperti itu. Katanya kitab kuning itu menyuruh kita kayak sholat, apa ini itu sampai zakat ya kan, seperti kalau kami orang Islam ya, itu kan sudah kayak familiar sekali dengan rukun Islam, ada ini gitu kan, 1 syahadat, 2 sembahyang, itu dari kecil sudah tahu dah itu. Nah itu yang jadi saya terbuka, iya yang selalu saya lakukan kan di situ ya, baca syahadat itu sudah pasti, sholat, puasa, zakat,
Nah, saya tertarik. Nah, di situ Pak Kaci gamblang memaparkan semuanya itu tentang kematian dan sebagainya, tentang sholat, aturan sholat dan ini itu segala macam, panjang lebar. Berarti itu bukan dari Al-Quran ya, saya bilang. Lah, berarti apa yang saya lakukan ini kayaknya keliru ya. Nah, di situ. Jadi tausiahnya si Bapak Kace ini kayak ibaratkan apa ya? Kayak panah itu kan karena galaunya saya itu kan orang namanya galau ya, kayak soalnya kayak semacam kayak kabinet itu masih kosong, nggak ada pemerintahan, gimana ya. Saya lanjut. Semacam kayak pemerintahan itu nggak ada pemerintahannya, nggak ada pemimpinnya, kayak saya mau mengikuti siapa ini, nggak ada pemimpinnya, ya itulah saya saat itu cari. Saya ini anggap aja dulu kalau orang Islam mungkin, maaf ini ya, kalau orang sebelah itu mau tahu kondisi hati saya yang galau itu, paling dia bilang kamu itu sesat, bodoh kamu itu, Tuhan ya itu gitu kan, kenapa harus kamu cari-cari lagi. Tapi saya gak ngotot, tetap aja ngotot cari Tuhan, belum kayak belum pas aja. Nah dengan itu akhirnya kayak panah langsung nerobos dari tausiahnya Bapak Kaji tentang kitab kuning itu, terbuka alam saya, terbuka pintu kayak langsung langsung kena. Saya kayak telak betul kayaknya. Akhirnya itu semua dari yang Bapak Kace jelaskan mengenai apa ya, kalau seandainya di sini ada Bapak Kace mungkin beliau bisa lebih karena dia lebih ahli ya masalah Al-Quran. Saya nggak ahli sih masalah Al-Quran, cuman nah makanya itu kan karena doktrin orang dulu yang penting itu Quran itu dengerin orang baca juga dapat pahala walaupun nggak ngerti dengerin apa pahala katanya, jadi ya harus didengerin. Nah disitulah jadi semuanya udah ada kejelasan dari Bapak Kace. Saya udah luar biasa ini Bapak Kace ini tausiahnya, sampai dia bahas tentang apa ya, banyak kan di situ ya. Saya kalau nggak salah masalah kematian juga, nanti kita ditanya sama nungkar nangkir. Nah itu yang terpukul saya mendengar itu, karena saya merasa hidup ini kan nanti pasti mati ya. Nah, pasti itu ada awal, pasti ada akhir kan. Nah, apa yang saya pertanggungjawabkan? Nah, dengan bantuan Bapak Kace, kayak saya udah, wah ini nih ketemu nih kuncinya nih, kunci ya. Nah, itu kunci. Dengan kunci itu saya bisa buka, saya bisa belajar di situ. Jadi ibaratnya itu aja, ibarat kunci, atau dengan bahasanya dia dengan tausiah dia dengan kitab kuning itu langsung jeder kayak panah, kemudian saya ketemu kunci di situ. Berarti yang dilakukan saya mungkin yang lain-lain juga ya sama aja ya dengan saya, nggak ada bedanya dengan puasa, dengan zakat, dengan tolak apa berangkat haji ya, yang habis ini ini kata Bapak Kace ya, jadi jangan ini, saya cuma mendengar, menonton, saya menyampaikan apa yang saya tonton, bukan saya menghujat, bukan. Jadi jangan salah paham. Ini menurut saya. Jadi dengan ini yang tertarik saya dengan masalah kita ke Mekah ya, tuntutan rukun yang harus ke Mekah itu yang ada 5 itu, terakhir ke Mekah jika mampu kan. Di situ saya tertarik. Bahkan iya memang kalau orang dari daerah saya itu betul kata Pak Kace, jual ayam, jual apa, ternak juga dijual, apapun dijual. Bahkan ada juga saya pernah dengar itu tetangga sampai ngutang-ngutang. Ini ampun ya, bukan saya, maaf, ini bukan saya menyebut-nyebut orang yang gitu, tapi memang kenyataan saya tahu apapun, demi apapun dia bela-belain ngumpulkan uang buat ke sana. Dan beruntunglah saya belum ke sana. Saya ya memang Tuhan kasih saya dengan keadaan ekonomi yang ala kadarnya ini, kalau saja mungkin saya ke sana mendingan uangnya saya gunakan buat apa ya, buat orang tua saya, buat saudara-saudara saya yang masih kekurangan. Mending duitnya saya kasihkan ke mereka daripada saya ke sana. Kalau saya tahu dari Pak Kace yang begitu ya luar biasa, Pak Kace bilang ke sana itu ini kata Pak Kace buat kayak orang sana, kata dia begitu. Iya sih, saya pikir-pikir ya menurut pemikiran saya memang betul itu.
buat kayak orang sana, kita kayak di kampung itu ya, kalau orang sudah jadi seperti udah berangkat ke sana, wah, orang luar biasa, orang hebat, orang sudah istimewa lah, bersih dia, udah bersih katanya, itu katanya ya, Pak sananya Pak Kacai ada dulu, rame nanti di bahasannya, udah mewah itu, udah kaya, udah luar biasa, udah jadi orang hebat, udah seakan-akan dia udah punya tiket ke surga, seakan-akan ya, bukan kata saya ini, seakan-akan mereka dapat tiket ke surga. Tetapi Kacip bilang itu adalah penyesatan. Nah, di situ menyesatkan. Nah, lalu saya perdalam lagi, saya renungin. Bahkan itu semua apapun dari Pak Kacai ya, Pak Kacai lagi apa lagi ini dia buat tentang apa itu saya ikutin terus, saya follow terus. Nah, di situ ya saya kayak, jadi saya ini gimana? Akhirnya dia mengatakan tidak ada, nah itu yang teringat sama saya ya, tidak ada seorang pun yang ini ya, aku adalah jalan dan kebenaran. Ini saya mohon maaf ya, karena saya orang baru, mungkin saya masih salah-salah, tapi kurang lebihnya ya, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada saya tanpa melalui aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, itu yang jadi momok buat saya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, artinya kepada Allah ya, kepada Tuhan, tanpa melalui aku. Nah, luar biasa kan? Luar biasa Isa Al-Masih ini, Yesus ini. Nah, itu semakin bergejolak, semakin luar biasanya dia itu, saya jadi bingung. Jadi saya ini kalau mau ketemu sama Bapak, mau sama Bapak, datang ke Bapak, ini berarti harus melalui ini ya, harus melalui Yesus. Bagaimana caranya? Saya buka-buka di Google cari informasi, berarti saya katanya harus dibaptis dulu. Harus dibaptis dulu. Iya, dibaptis dulu ya. Bagaimana caranya baptis? Saya tanya-tanya ke teman ya yang sudah Kristen sejak lahir. Saya juga tanya kepada suami saya, karena maklumlah suami saya itu kan dia nggak standby di rumah karena dia pekerjaan ya yang jarang pulang ke rumah karena dia di laut. Jadi kadang-kadang juga komunikasinya susah, nggak seperti kita kan, namanya di laut ya. Jadi jaringan nggak bagus kadang-kadang. Jadi ya sekilas kamu harus dibaptis kata dia. Dulu dia yang mau baptis saya, tapi dia mungkin menyampaikan, kamu ingin saya baptis berdua dengan anak saya yang laki-laki, tapi penyampaiannya mungkin kurang cantik ya, jadi nggak menyentuh. Bukannya saya menginikan suami saya juga tegas terang-terangan bilang, kamu nggak cantik penyampaiannya, coba kalau kamu cantik. Tapi ya maklumlah, karena dia kan bukan pendeta, atau bukan dia kalangan orang aktivis gereja, jadi ngomongnya ya seperti itu ala kadarnya. Kamu nanti saya baptis dengan Ading, dia bilang. Ading itu anak saya yang paling kecil, itu orang Banjar bilang Ading. Nanti dibaptis. Itu kayak semacam apa ya, walaupun ini, tapi dulu dia sering bilang begitu. Tapi saya kok nggak enak aja dia bilang begitu, tapi makanya dengan kata-kata itu kan saya mencari kebenaran, mencari apa sih makna omongan dia. Nah, itu dia Bapak Ibu Saudari, bagaimana tadi kesaksian yang sangat luar biasa dari seorang Ibu Rosa. Ya, tentunya saya berharap Ibu Rosa sampai saat ini masih percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jujur memang Ibu Rosa sudah lama tidak berkomunikasi dengan saya, ya mungkin oleh karena kesibukan Ibu Rosa ya, dan juga saya punya kesibukan tersendiri ya, tentunya untuk mencukupi kebutuhan keluarga kami Bapak Ibu Saudara, apalagi di pelayanan kami itu yang jujur kalau berharap dari hasil pelayanan tentunya kami tidak bisa bertahan hidup Bapak Ibu Saudara. Nah, tadi kita sudah dengarkan bahwa jelas memang Ibu Rosa ini adalah seorang muslimah dulunya ya, seorang yang beragama Islam dulunya. Tetapi kemudian dengan mantapnya Ibu Rosa ini menjadi pengikut Kristus adalah ketika Pak MKC ini menyampaikan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Menyampaikan pemaparan-pemahaman tentang kebenaran.
ya, sehingga memang awalnya Ibu Rosa ini sudah mulai belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang kekristenan, tetapi beliau masih belum sepenuhnya ya untuk menjadi seorang pengikut Kristus. Tetapi ketika mendengarkan pemahaman dari Pak Muhammad KC, ya jelas kita dengarkan bahwa akhirnya Ibu Rosa memberi diri untuk dibaptis. Ini artinya bahwa Ibu Rosa sungguh-sungguh ya percaya kepada Yesus ya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat hidupnya. Ya, karena Bapak Ibu Saudari, hidup kita ini ya, kita butuh juru selamat karena kita orang berdosa. Ya, dan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa upah dosa itu adalah maut. Artinya bahwa semua manusia berdosa. Dan semua manusia juga pastinya akan binasa. Dan untuk itu, bagaimana agar manusia itu bisa selamat, bisa diampuni dari dosa-dosanya, maka dia harus ya menemukan yang namanya juru selamat, menemukan jalan yang lurus, menemukan kebenaran itu, ya sumber daripada kehidupan itu sendiri. Ya, dan Yesus pernah berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Ya, jadi artinya bahwa Yesus adalah satu-satunya ya yang menjadi juru selamat bagi kita. Oleh karena Yesuslah yang telah mati bagi kita, yang dimana dosa-dosa kita itu dilimpahkan kepadanya, seharusnya kita yang menanggung dosa-dosa kita, seharusnya kita yang menerima penghukuman daripada Tuhan oleh karena dosa yang kita lakukan, tetapi kasih Tuhan yang luar biasa, itulah yang membuat ya kemudian anak Allah ya harus menderita, harus disalib mati ya untuk penebusan, untuk pengampunan dosa-dosa kita, sehingga kita kemudian menjadi anak-anak Allah ya karena kita sudah diampuni dosa-dosanya lewat kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudari, mari kita mau tetap sampaikan yang namanya kebenaran firman Tuhan. Ya, banyak orang yang mengira bahwa banyak misionaris yang kerjaannya mereka akan memberikan Indomie sehingga kemudian akhirnya banyak orang Islam menjadi Kristen. Tidak seperti begitu. Memang kita punya misi karena memang amanat agung Tuhan Yesus Kristus adalah untuk menyampaikan Injil kepada seluruh dunia. Jadi memang tugas kami itu, tugas kita sebagai orang percaya itu adalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan Injil, menyampaikan tentang kerajaan sorga. Orang mau dengarkan puji Tuhan, orang tidak mau dengarkan, ya tetap puji Tuhan, Bapak Saudara, karena memang tugas kita hanya untuk itu. Orang itu mau terima apa yang kita mau sampaikan kepada mereka, kebenaran-kebenaran yang kita sampaikan lewat firman Tuhan, ya tentunya kita ya puji Tuhan kalau mereka mau berterima, dan kalau tidak, kita tidak diberikan satu petunjuk untuk memaksakan mereka harus menjadi percaya kepada Kristus. Tidak boleh. Ya, jadi ya yang penting kita sudah sampaikan, kita sudah khotbahkan kepada mereka kebenaran-kebenaran firman Tuhan, ya biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam hati mereka. Lihatlah Ibu Rosa. Dia memang awalnya belajar tentang kekristenan, tetapi sebelum Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk sepenuhnya menjadi orang Kristen, maka selama itu Ibu Rosa masih belum mau memberi diri untuk dibaptis. Tetapi kemudian ketika Roh Allah itu, Roh Kudus itu bekerja dalam hidupnya Ibu Rosa lewat pemaparan dan pemahaman yang disampaikan oleh Pak MKC, dan akhirnya puji Tuhan, Ibu Rosa pada saat itu di tahun 2020 memberi diri dibaptis, menjadi seorang pengikut Kristus. Nah, luar biasa Bapak Ibu, dan pada kesempatan ini juga saya menyampaikan pesan kepada kita. Memang jujur sampai sekarang saya masih belum berkomunikasi dengan Pak MKC setelah bebas bersyarat, dan tentunya harapan saya rindu ya boleh berkomunikasi dengan Pak MKC, karena saya harus mau jujur Bapak Ibu Saudari, MKC sendiri yang pernah sampaikan kepada saya bahwa lewat channel YouTube saya ini ya beliau boleh diberkati oleh Tuhan, ya tidak sombong ya, tetapi inilah kesaksian Pak MKC pada saat itu. Dan kenapa saya mau sampaikan ini? Oleh karena kami yang memang awalnya coba berkomunikasi dan kemudian melakukan siaran-siaran pada saat itu,
saya tentunya rindu untuk bisa kembali mendengarkan suara Pak MKC. Memang selama beliau ada di penjara kami pernah berkomunikasi, ya entah 1 atau 2, 3 kali, tetapi setelah bebas bersyarat sudah tidak lagi. Teman-teman, ya itu aja dulu yang mungkin bisa saya sampaikan kepada kita pada kesempatan ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.